Shalom sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa ke-17 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 14 ayat 17 sampai dengan 22, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 79 ayat 8 sampai dengan 9, 11 dan ayat 13, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dan tanggal 28 Juli 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43 tentang penjelasan perumpamaan lalang dan gandum merupakan kelanjutan dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, di mana menyadarkan kita bahwa di dunia ini ada iblis yang selalu berusaha menggoda kita untuk jauh dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita semua pasti tidak ingin menjadi anak-anak iblis, tetapi di sisi lain sebagai manusia, kita adalah makhluk yang lemah, sangat mudah digoda iblis, dan mudah jatuh ke dalam dosa, bahkan bisa jadi pada dosa yang sama sebelumnya. Agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa di satu sisi, serta iman kita semakin kuat di sisi lain,
maka kita dapat melakukan antara lain rajin berdoa lebih dalam lagi atau bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Membaca Alkitab setiap hari akan lebih baik lagi jika mulai membaca dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu sampai selesai. Catat kutipan ayat Alkitab yang kita suka sebagai self-reminder, mendengarkan lagu-lagu rohani, bergabung serta aktif dalam komunitas gereja Katolik yang ada guna membangun iman kita dan melayani sesama sebagai ungkapan syukur atas apa yang telah kita terima dari Allah Tritunggal Maha Kudus selama ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, mari dari sekarang kita berkomitmen untuk mau konsisten menjadi anak-anak Allah Tritunggal Maha Kudus yang lebih baik lagi. Hal ini tidak mudah karena kita perlu teliti, kritis, dan sabar, terutama dalam menghadapi musuh terbesar, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita mampu menghadapi diri sendiri, maka kita juga akan mampu menghadapi orang lain. Mari terus belajar agar kita dapat memahami firman Allah Tritunggal Maha Kudus dengan lebih baik melalui cara menghidupi terus-menerus firman itu dan mempraktekkannya dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salve.